Semua orang yang dilahirkan di dalam dunia ini terlahir sebagai hamba dosa. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-41. Semua orang yang dilahirkan di dalam dunia ini terlahir sebagai hamba dosa, yaitu budak-budaknya iblis. Pemazmur Daud mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Tetapi berbeda dengan pandangan filsafat dunia ini. Mereka berpandangan bahwa bayi yang terlahir di dunia ini seperti kertas putih yang masih suci. Pandangan dunia ini mengatakan bahwa jika sesuatu itu baik, maka lakukanlah. Bahwa selama diri kita tidak melakukan dosa yang serius, diri pribadi kita akan aman-aman saja. Ini adalah pendapat dunia yang sangat bertentangan dengan firman Allah. Dan ini merupakan tipuan iblis yang sudah ditanamkan di dalam hati kita selama berabad-abad. Padahal kita sebagai keturunan Adam yang pertama, semua orang besar dan kecil, kita telah memiliki sifat dosa warisan. Bahkan semenjak kita berada di dalam kandungan ibu kita itu sudah dikandung oleh dosa. Karena kita diwarisi oleh status orang berdosa oleh karena nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. Jadi dosa telah memisahkan manusia dari Allah dan upah dosa itu adalah maut. Jadi ketika manusia meninggal dunia, maka roh manusia meninggalkan tubuh jasmaninya dan kematian secara rohani terpisah dari Allah untuk selama-lamanya. Artinya manusia akan tinggal dalam neraka kekal. Tidak ada jalan lain bagi manusia untuk mencapai Allah dan masuk ke dalam kerajaan surga selain Allah sendiri yang ikut campur tangan di dalam kehidupan manusia. Karena Allah itu adalah maha suci. Allah yang maha kudus itu tidak bisa bersatu lagi dengan manusia berdosa. Itu sebabnya mengapa kita sampai saat ini kita masih merasakan bahwa Allah itu sangat jauh. Tidak bisa kita mengerti keberadaan Allah, dan untuk kita bisa mengerti Allah itu sesuatu hal yang mustahil karena semuanya itu di luar akal pemikiran kita manusia. Tetapi melalui firman Allah, melalui mimpi dan penglihatan, kita bisa mengerti bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dia Allah yang sangat mengasihi kita manusia. Dan tidak untuk selama-lamanya Allah mendendam kepada kita manusia. Tapi dengan kasih sayang yang sangat besar, Allah mau menolong dan menyelamatkan kita. Karena Allah tahu bahwa kita ini adalah debu dan abu. Isi hati Allah, kalau boleh jangan ada manusia yang binasa, melainkan semuanya diselamatkan. Jangan ada manusia yang masuk neraka kekal. Kalau boleh semuanya masuk surga. Karena neraka itu Allah ciptakan untuk tempatnya iblis dalam kekekalan. Dan iblislah yang terus-menerus menipu, mendakwa manusia. Supaya manusia jatuh ke dalam dosa dan mengikuti jejaknya iblis. Supaya manusia masuk ke dalam neraka kekal. Iblis tidak mau masuk sendirian ke dalam neraka. Kalau iblis berhasil mengajak sepertiga malaikat di sorga, apalagi hanya manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Tapi saudara, ketahuilah bahwa kuasa iblis telah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Firman Allah yang telah merelakan dirinya menjelma menjadi manusia untuk keselamatan manusia. Karena Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kuasa iblis. Dalam Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Jadi Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyerahkan hidupnya dengan cara mati terpaku di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau kita membaca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kalau kita mengacu dari ayat ini, menyatakan bahwa firman Allah, yaitu manusia Yesus Kristus, telah mewakili kata salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena firman Allah yang telah turun ke dalam dunia ini dan menjelma menjadi manusia, sama seperti kita, tentunya dengan cara dan kehendak Allah sendiri. Dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya di sini bahwa Allah menyediakan penebusan dosa bagi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus yang telah merelakan dirinya mati disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Allah hanya menyediakan penebusan dosa bagi manusia, sedangkan bagi malaikat-malaikat yang telah jatuh ke dalam dosa, Allah tidak menyediakan penebusan dosa, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Tentunya Allah rindu supaya Allah dapat bekerja sama dengan manusia, supaya manusia memiliki dasar pertobatan yang benar di hadapan Allah. Itu sebabnya kita harus berdiri teguh di atas dasar kebenaran firman Allah, bukan berdasarkan pada pandangan dunia ini yang menyesatkan kita dan sangat mendukakan hati Allah. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemazmur Daud ini memiliki hati yang terbuka di hadapan Allah. Dikatakan di sini, selidikilah akan aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Tanpa kita memiliki hati yang terbuka di hadapan Allah dan hidup tanpa pertobatan dan ketaatan kita kepada Allah, maka apa yang disediakan Allah, baik itu penebusan dosa, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, semuanya sia-sia saja. Karena Allah mengetahui segala sesuatu di dalam kehidupan dan penghidupan kita sangat terang dan jelas. Baik itu perbuatan-perbuatan kita di masa yang lampau, juga pada masa sekarang ini, juga masa depan kita nanti. Tuhan mengetahui semuanya. Bahkan isi hati kita, Allah mengetahui semuanya. Sebelum kita mengucapkan kata-kata pun, Allah juga mengetahui semuanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya terbuka di hadapan Allah. Untuk itu kita harus berbuat benar di hadapan Allah. Kalau ada dosa, kita mohon pengampunan yang daripada Allah, maka Allah akan mengampuni kita dan kita dibenarkan oleh Allah. Dalam kitab Wahyu 3 ayat yang keempat, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Jadi firman Tuhan menyatakan bahwa ada orang-orang yang bersih, tidak berdosa. Mereka tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Dan di dalam mulut mereka tidak ada terdapat kata dusta dan mereka tidak bercacat celah. Tuhan Yesus berkata,
tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Jadi bagaimana mungkin ada orang-orang yang kudus seperti itu dan tidak pernah mencemarkan dirinya? Saudara, orang berdosa harus meminta pengampunan yang daripada Allah. Mereka harus mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan Allah akan mengampuni dan melupakannya. Karena darah Yesus, darah yang sangat mahal itu yang menyucikan dosa kita secara ajaib. Sehingga Allah melihat kita bahwa kita seperti tidak pernah berbuat dosa. Dan Allah melayakkan kita dan mengaruniakan kepada kita supaya kita memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Yaitu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Tanpa kita memakai kain lenan halus, maka Allah akan mendapati diri kita sebagai orang yang tidak berpakaian pesta. Dan orang yang tidak berpakaian pesta harus tinggal di luar. Itu sebabnya saudara, selama pintu masih terbuka, selama Tuhan masih menyediakan pengampunan dosa, penebusan dosa, mari kita datang kepada Allah dengan kesungguhan hati sehingga Allah membenarkan kehidupan kita. Kita mohon pengampunan yang daripada Allah dengan kesungguhan hati kita. Maka Allah yang setia itu akan melayakkan kita, mengaruniakan kepada kita kemenangan demi kemenangan sampai pada akhir hayat hidup kita. Dan kita dilayakkan untuk kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk kita boleh masuk ke dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.